Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur pagi ini kita bisa bersama-sama belajar firman Tuhan. Saya mewakili segenap penatua hamba Tuhan Jemaat GKT 3 mengucapkan salam kepada Bapak Ibu yang beribadah di GKT Nazaret ini. Tuhan memberkati. Dan bersyukur kepada Tuhan yang telah memimpin saya untuk bisa bersama-sama belajar firman Tuhan dengan Bapak Ibu sekalian. Dan juga terima kasih kepada penatua, pengurus hamba Tuhan dan segenap jemaat GKT Nazaret yang memberikan saya kesempatan untuk bisa men-sharingkan firman Tuhan dan kita belajar bersama-sama. Ya, sebelumnya kita berdoa, kita memohon Roh Kudus yang akan berbicara, membuka hati pikiran kita untuk mengerti firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih atas pemeliharaanmu, terima kasih atas kebebasan yang telah Tuhan berikan kepada kami untuk bisa beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan juga untuk puji-pujian yang begitu indah. Dan terima kasih Tuhan untuk kami bisa datang mendekat kepadamu. Kami boleh memuji Tuhan dan saat ini kami mau tenang di hadapan-Mu. Kami mohon Tuhan Engkau berbicara kepada setiap kami. Pakai hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini untuk menyampaikannya dengan tepat dan jelas sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berikan hati dan telinga seorang murid. Kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membuka dari firman Tuhan Markus pasal 16 ayat 15 sampai 20. Markus 16 ayat 15 sampai 20. Kita akan baca secara berkat tanggapan ya. Markus 16 ayat 15 sampai 20 ya. Saya akan bacakan ayat 15, Bapak Ibu bacakan ayat 16, demikian silih berganti sampai ayat 20. Lalu ia berkata kepada mereka, ia di sini adalah Yesus, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ya, terima kasih pembacaan firman Tuhan sampai di sini. Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin Ini privilege orang pendek ya. Ya, tidak dimiliki oleh orang yang tinggi ya. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, sebelumnya saya mau bertanya. Di sini siapa yang percaya kepada Kristus? Silakan angkat tangannya. Ya, ada yang nggak angkat tangan ya? Oh, oke, silakan. Turunkan tangannya. Siapa di sini yang adalah murid Kristus? Angkat tangannya. Oh, bagus. Oh, ada yang bukan murid Kristus ya? Oke, silakan turunkan tangannya. Bapak Ibu yang terkasih, apa beda percaya kepada Kristus dengan murid Kristus? Percaya kepada Kristus dengan murid Kristus. Kalau percaya itu kita mengaku dosa kita, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita,
Lalu kita datang ke gereja, kita beribadah, kita menikmati ibadah, menikmati segala yang diberikan gereja kepada kita ya. Kita menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita sadar bahwa semua yang ada dalam hidup kita adalah pemberian Tuhan dari kita dan kita bersyukur. Itu orang percaya. Tapi yang disebut murid itu tidak berhenti sampai pada waktu kita percaya saja. Yang namanya murid itu artinya mengikuti apa yang harus dilakukan oleh gurunya. Apa yang menjadi perintah gurunya itu harus dilakukan oleh seorang murid. Guru memberi perintah, murid melakukan. Dan pada saat kita mengatakan bahwa kita adalah murid Kristus, itu artinya apa yang Kristus lakukan. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, kita harus lakukan. Kelihatannya mudah Bapak Ibu, tetapi sebenarnya sangat tidak mudah. Ya. Di dalam Alkitab, di dalam kitab 4 Injil terus-menerus berkata bahwa kita harus memikul salib. Yang namanya menjadi murid Kristus bukan hanya menerima tok, tetapi ada tanggung jawab yang harus kita pikul. Ada pengorbanan yang harus kita keluarkan untuk mengikuti Kristus. Pada saat kita berkorban, pada saat kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, di saat itulah kita mulai diubahkan. Di saat itulah hidup kita mulai dipakai oleh Tuhan. Jadi pada saat seseorang mengatakan saya percaya kepada Tuhan tetapi hidupnya tidak pernah berubah, itu karena dia belum menjadi murid Kristus. Artinya dia belum mengikuti apa yang Tuhan ingin dia lakukan. Dia masih memakai si akunya yang lama. Ego-egonya terus dia pegang, gaya hidupnya. Tuhan berbicara kepada dia setiap waktu tetapi dia tidak ingin berubah. Dia tetap pada dirinya sendiri yang lama, tidak berubah. Jadi dia tidak bisa dikatakan menjadi murid Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada waktu Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan tidak ingin kita hanya duduk diam, percaya, menikmati semua anugerah berkat Tuhan dalam hidup kita saja. Dia ingin kita mengalami perubahan hidup. Dan perubahan hidup itu hanya bisa didapatkan pada saat kita menjadi murid Kristus. Pada saat kita melakukan perintah Tuhan. Dan inilah yang disebut dengan The Great Commission, amanat agung. Dan bagaimana kita bisa menjalankan amanat agung ini? Ada 3 unsur yang didapat dari firman Tuhan yang kita baca pada pagi ini dari Markus 16 ayat 15 sampai 20. Unsur amanat agung yang pertama yaitu penginjilan. Di dalam ayat 15 dikatakan bahwa pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kata makhluk di sini adalah mengacu kepada orang manusia ya. Dan dikatakan beritakanlah Injil. Kata beritakan di sini itu dalam kata kerjanya menggunakan kata kerja, bentuk kata kerjanya itu kata kerja yang memiliki batasan waktu. Jadi artinya hanya dalam waktu yang terbatas kamu harus memberitakan Injil. Artinya batasan waktu itu yang harus menggerakkan kita untuk memberitakan Injil. Batasannya sampai kapan? Batasannya selama kita masih ada di dunia ini, batasannya sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Unsur amanat agung yang pertama yaitu penginjilan, mengabarkan Injil. Bagaimana seseorang bisa dikatakan dia adalah orang yang menjalankan amanat agung. Dia adalah murid Kristus. Yang pertama dia harus menginjili. Hidupnya adalah hidup yang menginjili. Bagaimana sebuah gereja bisa dikatakan dia adalah gereja yang menjalankan amanat agung Tuhan kalau dia tidak menginjili?
penginjilan adalah satu hal, satu perintah, satu kata kerja yang sungguh-sungguh dikehendaki oleh Tuhan. Dunia pada saat ini mengejar sesuatu yang instan ya. Dan hasil yang kelihatannya wow ya. Kita ingin melihat banyak mujizat ya yang kelihatannya wow ya. Tapi apakah itu berkenan kepada Tuhan? Di dalam Alkitab ya, ada orang yang melakukan mujizat yang spektakuler. Tapi di mata Tuhan tidak. Siapa itu Bapak Ibu? Dia adalah Musa. Selama 40 tahun dia membawa orang Israel keluar dari Mesir, berjalan di padang gurun, lalu sebenarnya dia bisa masuk ke tanah Kanaan. Tetapi karena kesalahannya, dia tidak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Dia bisa dengan memakai tongkat, memukul batu karang, air keluar. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan turunkan mana. Orang Israel tidak ada daging untuk dimakan. Dia berdoa, Tuhan mengirimkan burung-burung daging, burung-burung berupa burung puyuh untuk dimakan oleh orang Israel. Dan masih banyak mujizat yang dia lakukan. Dan dia pernah bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Dia naik ke atas gunung Sinai, mukanya bersinar. Turun dari gunung Sinai, semua orang Israel tidak berani melihat mukanya. Tetapi Tuhan katakan tidak kepada dia. Mujizat belum tentu Tuhan okekan, walaupun mungkin bisa dilakukan. Tetapi hal yang pasti diterima Tuhan dan disenangi oleh Tuhan adalah memberitakan Injil. Dan pada saat kita memberitakan Injil, respon dari orang yang menerima Injil yang kedua, unsur dari amanat agung yaitu percaya dan dibaptis. Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Di ayat ini seolah-olah berkata, wah orang Kristen, Tuhannya orang Kristen itu eksklusif ya. Kenapa percaya kepada Yesus baru diselamatkan. Tetapi bagi yang tidak percaya kepada Yesus itu tidak diselamatkan. Yesusmu eksklusif ya. Bapak Ibu, waktu saya sebelum jadi hamba Tuhan, saya sering menginjili, ngajak teman-teman saya. Ya. Mereka tahu orang Kristen baik ya. Mereka tahu bahwa ajaran Kristen itu baik. Tapi mereka tidak mau. Mengapa? Mereka mengatakan, Juna saya tahu Tuhanmu itu baik, ya. Tapi saya tidak mau. Mengapa? Tuhanmu itu sombong, ya. Hanya ikut Tuhanmu saja bisa selamat, ya. Kalau tidak ikut Tuhanmu itu tidak selamat. Ya. Saya tahu Tuhanmu itu baik, ya. Bisa mengubah hidup dari yang jahat menjadi baik. Tetapi saya masih suka di dalam dosa saya. Ya, waktu itu saya masih menjadi seorang insinyur di satu perusahaan di Hong Kong. Jadi mereka suka main mahjong ya. Jadi teman-teman saya mengatakan, wah kalau ke gereja ikut Juna itu kami nggak boleh berjudi lagi ya. Jadi enggak gitu ya. Tuhannya terlalu eksklusif ya gitu. Nggak boleh main dengan dosa ya. Hari Minggu harus haleluya ya gitu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di sini bukan mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan yang kita sembah itu eksklusif, bukan. Tetapi di sini dikatakan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi yang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Di dalam Yohanes pasal 3 itu akan dikatakan bahwa yang percaya kepada Yesus dihukum, tetapi yang tidak percaya dia tetap berada di bawah hukuman. Artinya apa? Artinya bahwa setiap kita sebenarnya sudah ada di dalam hukuman. Setiap kita setiap hari menunggu hari kematian kita.
Tetapi karena kasih dari Allah, dia tidak rela manusia semuanya jatuh ke dalam penderitaan yang kekal. Dia tidak ingin kita binasa selama-lamanya di dalam penderitaan kekal. Oleh karena itu, dia mengutus anaknya Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita yang sebenarnya sudah ada di dalam hukuman itu. Dia angkat kita keluar. Jadi bukan Yesus yang eksklusif, tetapi yang sebenarnya adalah kita yang sebenarnya sudah memang ada di dalam hukuman. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, unsur kedua dari amanat agung adalah membawa manusia yang rusak total, yang binasa, keluar dari kebinasaan itu, masuk ke dalam kehidupan yang kekal, tidak bersama Yesus Kristus. Ini unsur yang kedua. Jikalau kita hanya membawa seseorang ke gereja, kita memberitakan Injil, tetapi lalu membawa orang ke gereja, tetapi tidak sampai membawa orang tersebut bertobat, keluar dari kesalahan pelanggaran dosanya, kita belum melakukan amanat agung. Berapa banyak gereja pada hari ini ingin jemaatnya banyak, kelihatannya full satu gereja. Tetapi permisi tanya, berapa yang sungguh-sungguh bertobat? Berapa yang sungguh-sungguh diselamatkan dari kegelapan? IDMC yang lalu, kebetulan GKT3 menjadi host, gereja host untuk relay di Kota Malang. Salah satu pembicaranya dari Singapura mengatakan, pertambahan orang Kristen di Indonesia itu bukan karena pertobatan dari yang belum percaya menjadi percaya. Tetapi pertumbuhan gereja di Indonesia sebagian besar adalah imigrasi jemaat. Ya. Migrasi jemaat dari satu gereja ke gereja yang lain. Ya. Bukan dari pertobatan dari orang yang belum percaya menjadi percaya. Jikalau kita hanya melakukan migrasi jemaat dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu gereja pindah ke gereja yang lain, kita belum melakukan amanat agung. Mohon Tuhan menolong setiap kita. Kita beritakan Injil, kita bawa orang yang belum percaya dari kegelapan dosa masuk ke dalam ke terang Kristus. Dan pada saat kita melakukan pemberitaan Injil, membawa orang yang belum percaya menjadi percaya, kita perlu memikul salib. Kita perlu berkorban. Baik itu korban pikiran, korban uang saku, kantong kita ya. Korban, mungkin ada yang korban fisik. Tetapi semuanya itu Tuhan akan sertai. Unsur ketiga dari amanat agung adalah penyertaan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-17 sampai 18 dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular sekalipun mereka minum racun maut. Mereka tidak akan mendapat celaka, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah mujizat-mujizat yang menyertai orang-orang yang mengabarkan Injil, yang sedang menghadapi bahaya, yang harus berkorban nyawanya demi mengabarkan Injil Kristus, demi menjalankan amanat agung. Jadi ini bukan berarti bahwa setiap orang Kristen pasti akan mengalami mujizat-mujizat seperti ini. Tidak. Jangan pernah mengatakan, oh Alkitab mengatakan kalau pegang ular tidak akan mendapat celaka. Coba saya pegang, jangan lakukan hal ini. Ini namanya mencobai Tuhan. Tetapi dari konteks Alkitab di teks ini mengatakan bahwa orang yang pada saat mengabarkan Injil,
yang berusaha membawa jiwa-jiwa yang ada di dalam kegelapan itu akan menghadapi bahaya, berhadapan dengan kuasa-kuasa iblis yang berusaha melawan orang yang memberitakan Injil dengan kuasa gelap. Jadi orang yang mengabarkan Injil akan disertai oleh Tuhan. Dan ini juga terbukti pada saat Rasul Paulus, dia pernah disertai oleh Tuhan dengan lepas dari racun ular yang memagut tangannya. Yang tercatat di dalam kisah para rasul pasal 28 ayat 3 sampai 5. Ada yang bertanya, apakah hari ini masih ada mujizat? Ada, ya, tetap ada. Tapi itu akan terjadi jika kita perlukan. Jika Tuhan membawa kita, menaruh kita kepada satu kondisi di mana kita harus berkorban dan menghadapi kuasa gelap itu, semua mujizat ini masih tetap akan terjadi dan akan dialami. Ada satu anak pemuda saya yang sekolah kedokteran, ya, di sebuah universitas. Satu kali dosennya berkata, ayo kalian yang Kristen silakan berdiri. Mereka tidak tahu apa-apa lalu berdiri. Oke. Katanya di Alkitab kalian itu kalau ditampar pipi kiri kasih pipi kanan ya. Ayo yang lain semua coba tampar pipi kiri orang Kristen ya. Empat orang ya mereka ya. Satu kelas ya puluhan orang. 4 yang Kristen saja. Ayo berdiri, ya ayo tampar. Nah pemuda ini bercerita kepada saya waktu komsel, karena waktu itu saya pimpin komselnya ya. Saya tanya, lalu bagaimana? Saya penasaran ya, bagaimana? Iya kami diam aja. Kalian berdiri, iya takut enggak? Ya takutlah lause ya. Lalu bagaimana? Ya, dalam hati saya berdoa sih. Ya, saya ingat firman Tuhan mengatakan, pada waktu kamu dibawa ke pengadilan, ya kamu tidak usah pikir jawab apa, ya. Tuhan akan berikan kamu hikmat untuk menjawab. Jadi, kamu bagaimana? Kami diam saja. Lalu setelah itu, semua teman-teman kelas hening dan tidak berani melakukan apa-apa. Walaupun dosennya mengatakan, ayo tampar mereka. Tapi teman-teman kelas diam semua. Dan anehnya Lause, sejak kejadian itu, aneh. Semua teman kelas itu akrab sekali dengan kami. Yang dulu kalau mau lakukan penelitian apa, kerja kelompok apa, kita harus mengikuti kemauan mereka. Tapi anehnya sejak kejadian itu kita ngomong apa mereka ikuti maunya kita. Bapak Ibu ini salah satu mujizat. Ya, ini salah satu mujizat. Saya pernah mendengar seorang penatua di Taiwan, dia pernah bersaksi. Penatua ini sekarang sudah usia 90-an tahun ya, masih hidup dia. Dia mengatakan dia berdua saudara laki-laki adalah anak pekerja tambang. Anak pekerja tambang itu sangat miskin. Jadi mereka hanya bisa sekolah sampai SD, tidak mampu melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Karena itu mereka harus bekerja. Mereka bekerja di satu pabrik pabrik kain ya. Pabrik kain. Lalu mereka kerja dan waktu mereka kerja pemilik pabriknya ini orang Kristen. Lalu mengabarkan Injil kepada mereka. Dan mereka bertobat. Dan setelah kerja beberapa tahun sudah masuk usia pemuda, pemilik pabrik ini mengatakan kepada mereka bersaudara, kalian berdua jangan seumur hidup kerja dengan saya. Saya kasih modal kepada kalian, kalian buka pabrik kecil. Ya.
Nah, sampai modal kembali, kalian baru kembalikan ke saya. Lalu mereka pikir, oke, baik. Karena ya mungkin dilihat bahwa mereka sikapnya baik ya. Mereka buka pabrik. Dia mengatakan waktu itu tahun 50-an, Taiwan masih harus mengandalkan pengusaha dari Jepang ya. Jadi produk-produk Taiwan itu dijual ke Jepang. Dia mengatakan mereka buka pabrik yang kecil ya, pewarna kain ya, pabrik pewarna kain. Anehnya, tiap kali pada waktu pengusaha Jepang sudah datang ke pabriknya, lihat wah kualitasnya bagus. Waktu mau tanda tangan ya, sejenis MOU tanda tangan, lalu pengusaha Jepang itu akan berkata, yuk kita ke tempat itu ya. Mereka tahu tempat itu apa ya, yaitu tempat prostitusi. Ya. Lalu kedua bersaudara ini bergumul mengatakan, maaf ya, kami orang Kristen, kami tidak bisa ke tempat seperti itu. Padahal kontrak kerjasama itu sudah di tangan, tinggal ditandatangani dari pihak Jepang itu saja. Tapi setiap kali sampai pada pernyataan kami orang Kristen tidak bisa ke tempat itu, langsung dibuang. Kurang ajar, sudah dikasih makanan masih tidak tahu diri. Gitu. Dibuang dan berkali-kali seperti itu. Itu pabrik yang sangat kecil sampai 1 tahun. 1 tahun berlalu beberapa bulan gitu mereka berpikir aduh modal kita udah habis, tidak cukup. Sudahlah, mereka akhirnya memutuskan minggu depan mau tutup pabrik. Tidak mau menjalankan usaha ini lagi. Pada saat mereka memutuskan untuk menutup pabrik itu minggu depan, tiba-tiba mereka dapat telepon dari Jepang. Pengusaha Jepang mengatakan, kalian adalah pabrik ini ya, nama kalian ini ya. Mereka terkejut, iya, saya mau datang ke pabrik kalian. Ya mereka pikir ini hanya lelucon saja ya, ada orang yang main-main dengan mereka. Jadi mereka nggak gubris. Ternyata betul, besoknya pengusaha Jepang itu langsung datang ke pabrik mereka. Tanpa melihat pabrik, langsung ke kantor dan mengatakan, saya mau order pesanan berapa pewarna kain. Mereka terkejut, betul. Iya betul, sekarang buatkan perjanjian kerjasama. Wah, 2 bersaudara ini sampai terkejut, kaget-kaget. Ada apa? Betul, betul ya. Mereka tanya sampai 4 kali. Dipikir mereka dipermainkan, betul ya, betul. Dan pesanannya itu pesanan yang sangat besar. Yang menyelamatkan pabrik mereka sampai ada hari ini. Lalu akhirnya mereka buat kontrak kerja. Setelah itu perjanjian ditandatangani 2 belah pihak dan mereka juga merasa aneh. Kok orang ini tidak suruh kita bawa ke tempat itu ya? Dan setelah selesai kontrak perjanjian itu, baru kedua bersaudara ini berani tanya. Permisi tanya ya, kok Bapak bisa tahu kami dan tanpa melihat pabrik langsung pesan begitu order yang begitu besar. Lalu pengusaha ini bercerita. Dia mengatakan kami para pengusaha direktur di Jepang itu biasa dari perusahaan yang berbeda-beda kami akan makan bersama di meja makan. Dan saya sering mendengar ada direktur dari pabrik lain mengatakan di Taiwan itu ada 2 anak muda yang bangun pabrik sebenarnya barangnya itu sangat bagus, kualitasnya bagus. Tapi sok suci ya gitu. Saya hanya sering dengar kalimat seperti ini. Tapi ya sudah begitu. Sampai minggu lalu saya memesan ya pewarna kain yang cukup banyak dan saya mendesak memerlukannya dari Taiwan. Ternyata waktu kirim sampai ke Jepang
kualitasnya sangat jelek dan tidak bisa dipakai sama sekali. Dan saya teringat apa kata direktur-direktur yang lain tentang kalian. Jadi saya berpikir, kalau dua anak muda ini tidak mau ke tempat seperti ini, seperti itu, barangnya pasti bagus. Ya. Jadi akhirnya ya saya datang. Ya. Bapak Ibu, apakah ini mujizat? Ya, ini juga mujizat. Ya. Ini juga adalah salah satu bentuk penyertaan Tuhan kepada orang yang hidupnya bukan hanya menjadi orang percaya, tetapi adalah murid Kristus. Berapa banyak di antara kita yang sebenarnya hanya orang percaya bukan murid Kristus, Bapak Ibu. Tuhan tidak menyelamatkan kita hanya untuk bersenang-senang. Pada saat Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan menaruh Adam dan Hawa di Taman Eden. Tuhan tidak hanya mengatakan kalian menikmati semua apa yang ada di dalam Taman Eden ini. Tidak, Tuhan juga memberikan perintah kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, kuasailah bumi. Jaga, pelihara Taman Eden ini. Itu perintah dari Tuhan. Pada saat orang Israel keluar berpaling dari Tuhan, Tuhan mengutus nabinya satu demi satu untuk berseru kepada orang Israel, bertobatlah, bertobatlah, kalau tidak penghukuman Tuhan akan tiba. Tuhan memberikan perintah kepada nabinya agar orang Israel bertobat. Tuhan mengutus nabinya untuk memberitakan Injil. Dan utusan Tuhan yang paling ultimate adalah Yesus Kristus yang dari sorga turun ke dunia ini. Dan kita yang sudah menjadi orang percaya, hari ini juga diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, untuk membawa orang untuk diselamatkan dan dibaptis dan hidupnya diubahkan. Namun sebelumnya kita harus diubahkan terlebih dahulu. Pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, di dalam Wahyu pasal 22 ayat 12 mencatat, aku segera datang dan aku memberikan upahku kepada setiap orang menurut perbuatannya. Bapak Ibu, permisi tanya, apakah perbuatan kita sejak kita menjadi orang Kristen, sejak kita percaya kepada Tuhan, itu akan mendapat upah dari Tuhan? Mohon Tuhan menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Kita mohon Tuhan menolong setiap kita. Menilik setiap kita. Apakah kita hanya menjadi orang percaya yang ongkang-ongkang kaki, yang hanya mau dilayani, yang hanya mau menerima segala yang diberikan oleh Tuhan, berkat yang diberikan Tuhan saja, tetapi kita tidak ingin memikul salib. Kita tidak ingin hidup kita diubahkan oleh Tuhan lewat menjalankan firman Tuhan. Jikalau demikian, kita mohon Tuhan ampuni kita pada saat ini juga. Waktu berlalu dengan cepat. Dan waktu kita sangat terbatas untuk memberitakan Injil. Apakah hidup kita ini sungguh-sungguh adalah hidup yang memberitakan Injil? Lewat perkataan dan perbuatan kita, dari hal yang paling kecil hingga hal yang paling besar. Jikalau belum, kita mohon Tuhan ampuni.
Dan mari kita bertekad di hadapan Tuhan. Mohon Tuhan tunjukkan kepada kita bagaimana kita bisa menjalankan amanat agung ini. Memberitakan Injil dengan cara yang bagaimana. Ada banyak kesempatan kita bisa beritakan Injil, Bapak Ibu. Dari berbagai lini kehidupan. Dari hal yang paling kecil dalam kehidupan berkeluarga. Sampai dalam pekerjaan kita. Dalam sosialisasi kita. Baik itu di dunia yang nyata ataupun di dunia maya. Kita mempunyai kesempatan yang banyak untuk mengabarkan Injil. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Tiliklah kami satu persatu. Jamalah kami satu persatu. Pulihkanlah kami pribadi lepas pribadi. Sehingga kami menjadi orang-orang yang menjalankan amanat agung-Mu. Hingga pada saat kedatangan-Mu yang kedua kalinya, Tuhan. Pada saat Tuhan datang, kami boleh dipuji oleh Tuhan. Masuklah hamba-Ku yang baik dan setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon Tuhan, Engkau berkati setiap anggota Jemaat GKT Nazaret. Engkau tahu pergumulan setiap pribadi. Engkau tahu kehidupan mereka yang tidak mudah ya Tuhan. Namun kami percaya penyertaan-Mu selalu nyata pada saat seseorang mau mengikuti Engkau dengan setia, menjalankan perintah-Mu dengan rendah hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakailah GKT Nazaret ini menjadi berkat bagi banyak orang, di mana dan kapanpun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.